Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi anau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin imam membawa balada syair indah untuk meluluhkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus memasuki masa biasa, pekan biasa yang ke-9. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan, tentu kita kembali diingatkan oleh Yesus untuk sungguh menyadari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang masih hidup dan bersiara di muka bumi ini, yang harus tunduk pada hukum yang berlaku di mana kita hidup dan terlebih juga tunduk kepada hukum Allah sendiri. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sambil memohon pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Pada perayaan Ekaristi Kudus kita ini, kita juga mempersembahkannya untuk memohon kesembuhan bagi anak kekasih Aurelia Christian Reba, Octaviani Iuris, dan juga saudara Bapak Terentius Maruli Purba. Semoga mereka semua sungguh dianugerahi kesehatan agar dapat memperoleh kehidupannya dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Juga kita mau memohon rahmat keselamatan Allah bagi Ibu Teresia Chu Mei Chun dan Bapak Paulus Pan Wijaya yang telah menghadap hadirat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang hari ini dengan penuh kasih Engkau telah menuntun seluruh perjuangan hidup kami masing-masing. Dan sembari memohon pula semoga hidup kami seterusnya Engkau berkati, Engkau tuntun, agar dapat kami mengalaminya sebagai suatu kehidupan yang sungguh menggembirakan dan membahagiakan kami. Kami juga memohon rahmat, kekuatan dan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu,
anak kekasih Aurelia Christian Reba, saudari Oktaviani Yuris, dan juga Bapak Terentius Maruli Purba. Biarlah tangan kasih putramu sungguh menjamah mereka, sehingga mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhannya kembali, dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dan juga kami mohon rahmat keselamatanmu bagi Ibu Teresia Chu Mei Chun dan Bapak Paulus Pan Wijaya yang telah menghadap hadiratmu. Engkau menghendaki agar setiap orang sungguh ada bersama dengan Engkau, maka berikanlah tempat bagi mereka dalam kerajaan-Mu menikmati kehidupan yang kekal, dan bagi segenap keluarganya yang ditinggalkan, berikanlah penghiburan iman kepada mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan Sang Penyelamat kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Refren, Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Refren, Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun.
Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan Injil ini, Yesus memperlihatkan kepada kita, atau semakin menegaskan kepada kita, sebagai anak-anak Allah, kita mesti sungguh sadar, tahu, dan juga melakukan apa yang menjadi aturan atau hukum di dalam kehidupan kita. Faktanya adalah bahwa kita adalah manusia sosial, homo socius, hidup dalam kebersamaan. Dan ketika orang hidup di dalam kebersamaan, pasti selalu ada aturan agar masing-masing dapat hidup tanpa saling merugikan. Ada aturan yang mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan dalam kebersamaan. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, misalnya ketika orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus untuk mencobainya dengan perkataan, "Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar?" Dan Yesus lepas dari apakah soal tahu soal mereka ini munafik atau tidak, tetapi lepas dari itu ingin memastikan kepada mereka untuk apa pajak itu dibayar. Dan karena itu Yesus meminta alat pembayar pajak, yaitu sekeping dinar.
Dan di sana dinyatakan bahwa yang tertulis di sana adalah gambar dan tulisan kaisar. Artinya oleh Yesus dikatakan itu menjadi hak kaisar. Karena itu haknya kaisar harus diberikan kepada kaisar. Nah, juga dalam realitas kehidupan kita sekarang ini di Indonesia misalnya, kita juga dikenai pajak. Pajak bukan untuk presiden, tetapi pajak untuk sesungguhnya dipergunakan untuk kehidupan bersama, untuk kesejahteraan bersama, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Lepas dari apakah itu digunakan dengan baik atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi bahwa dalam kehidupan bersama kita mesti ambil bagian untuk bersama-sama membangun kehidupan bersama itu. Salah satunya melalui pajak. Dan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa karena kita masih hidup di dunia ini dalam kebersamaan dengan yang lain, pajak menjadi suatu kewajiban. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Dan dilanjutkan oleh Yesus mengatakan, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita berikan sebagai hak Allah. Kalau dikatakan dalam dinar itu dituliskan gambar dan tulisan kaisar, maka sesungguhnya kita memberikan kepada Tuhan itu berdasarkan apa? Maka kita bisa melihat bahwa sejak penciptaan Tuhan mengatakan menciptakan manusia menurut gambar Allah sendiri. Artinya kalau kita ini adalah gambar Allah, mestinya kita mesti mempersembahkan diri kita kepada Allah setulusnya. Seluruh hidup kita harus dipersembahkan kepada Allah. Dan bagaimana caranya mempersembahkannya? Tentu saja ya kalau kita lihat di dalam 10 perintah Allah, kalau kita laksanakan dengan setia, di sanalah wujud pemberian hidup kita kepada Allah. Dalam pengakuan iman rasuli, di sana juga diungkapkan bagaimana kita sungguh memberikan hidup kita kepada Allah. Dan terakhir adalah hukum kasih yang diberikan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di sanalah kita juga memberikan hidup kita kepada Allah. Dan terlebih dikatakan oleh Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi sesama manusia, itulah pemberian hidup kita kepada Allah. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita disadarkan lewat Injil ini bahwa kita manusia yang beriman masih hidup di dunia ini, maka kewajiban kita memenuhi hak-hak di mana kita hidup bersama. Kalau kita hidup dalam suatu negara, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan hak-hak negara. Dan kalau kita sebagai orang beriman yang hidup di satu negara, kita tidak lupa juga memberikan hak Allah yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Semoga demikian. Amin. Mari saudara-saudari kita resapkan sabda Allah ini dan kita persembahkan dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 234. 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan
Terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam sebab daya kemurahan Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan. Anggur yang kami siapkan inilah hasil dari pohon anggur dan dari sama manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam persembahan roti dan anggur ini, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Semoga kami semakin tekun mengikuti kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat. Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa,
Perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Ibu Teresia Chumei Chun dan Bapak Paulus Panwijaya yang telah menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi live streaming ini, tiba saatnya kita sungguh mempersatukan tubuh kita yang rapuh ini dengan Kristus lewat komuni. Namun karena kita tidak dapat menyambut komuni dalam Ekaristi ini, mari kita mendoakan doa komuni spiritual sebagai bentuk kesatuan kita dengan Kristus.
Kita berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Mari berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami.
Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang maha baik. Engkau memperkenankan kami boleh merayakan Ekaristi Kudus, di mana kami mendengar sabdamu dan juga menyatukan tubuh kami yang rapuh dengan Putramu Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya semua ini akan semakin meneguhkan kami di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, sambil pula mempersiapkan diri untuk dapat hidup dalam kerajaan-Mu. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi segenap keluarga, segala rencana pekerjaan dan juga pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 294. 294. Tuhan semaya